langsung ajalah ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka lupa Al-Quran itu yang memberikan, yang menyampaikan ke kita itu langsung Allah datang ke Bapak atau lewat ulama, Pak? Lewat ulama atau Bapak dapat wahyu lagi? Berarti jika kita ikut Al-Quran tetap saja lewat ulama. Hadis tadi saya udah cerita, yang ngumpulin hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nabi atau bukan? Murid nabi atau bukan? Jarak dia dengan nabi hampir 2 abad. Berarti tetap saja jika kita ikut hadis nabi, kudsikah atau bukan, tetap saja ikut lewat imam. Ini contoh kasus sederhana, Pak. Di Quran cara sholat subuh ada nggak? Nggak ada. Maka kalau saya mengatakan saya capek ikut imam, banyak perbedaan, saya langsung Quran aja. Nanti Bapak sholat tuh bingung, mulainya dari sujud apa dari ruku. Yang detail di Quran cuma wudu, Pak. Wudu jelas, surah Al-Maidah jelas itu. Tapi giliran sholat, jangan-jangan ntar Bapak mulai dari sujud dulu. Kayaknya sujud paling keren, saya sujud dulu. Enggak. Di Quran cuma dikatakan aqimis salah, dirikan salat. Ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ada wasjudu, ada wasjud waqtarib, macam-macam. Bisa-bisa Pak, bingung kita nanti. Maka ayat itu diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu ini diriwayatkan oleh sahabat, karena kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, bukan seperti di buku. Bapak ketemu Nabi nggak? Terus gimana? Pernah nggak melihat buku sholat, Pak? Buku Bapak pernah sholat nggak? Lah, buku Bapak bisa sholat? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, Pak. Buku bisa sholat nggak? Buku nggak bisa sholat. Yang ngerti buku tetap saja seorang ulama. Maka kemudian dirumuskan, itulah yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu ringkasan pemahaman daripada Al-Quran, Sunnah, dan contoh-contoh dari Nabi dan sahabat Nabi. Itu namanya mazhab. Berarti mazhab itu ajaran buatan imam atau menyederhanakan riwayat yang berserakan. Menyederhanakan. Jadi Imam Syafi'i itu bukan ajaran baru. Beliau itu cuma menyederhanakan. Beliau kasih tawaran, nih hasil penyederhanaan saya. Kalau nggak mau ikut nggak masalah. Bapak buat sendiri boleh. Nanti sujudnya duluan paling. Ada nggak di Quran dan di Sunnah? Di Quran aja dulu. Kalau masuk subuh harus azan. Adanya di hadis. Ya kan? Hadis sendiri, cara azan macam-macam, Pak. Azan kita ini diperdebatkan oleh mazhab yang lain karena riwayatnya berbeda-beda. Sebanyak itu riwayat, imam kita pilihkan nih riwayat yang paling bagus kamu pakai. Saya alhamdulillah, Pak, hampir tiap hari baca kitab hadis. Tapi tetap membutuhkan penjelasan imam. Kecuali Bapak udah nggak butuh, Pak. Ya, untung Bapaknya senyum, Pak. Ya, lanjut. Terjawab, Pak, ya. Jadi jawabannya adalah pertanyaan. Bolehkah kita menolak orang-orang yang memang terutama di sini kita dari tidak mendatangkan guru-guru yang mereka usulkan seperti itu di kelas? Itu bagus, bukan boleh. Bagus. Karena pengalaman di mana aja Bapak buka celah, itu konflik tidak ada kesudahannya. Saya kan muter aja di masjid-masjid, Pak. Kerjaan saya dari masjid ke masjid aja.
Ntar pas weekend baru saya ke kampus. Selebihnya masjid, majelis. Memang tugasnya begitu. Nah, masjid-masjid kita sekali Bapak biarin konflik. Karena apa? Karena mereka anti toleran. Ada orang berbeda sama kita, tapi dia toleran, itu terima aja Pak. Tapi ini kelompok intoleran, mau ngundang masalah. Jadi itu bukan masalah picik nggak picik, itu masalah Bapak menjaga kemaslahatan atau tidak. Jadi pengurus harus punya pendirian. Bapak beda guru itu yang 3 aja Pak, mazhab, akidah, tasawuf, itu aja digilir. Tafsir, hadis, udah gitu aja digilir. Jadi nggak mesti orangnya berbeda faham, ya, berbeda mazhab boleh. Jadi silahkan dikelola, karena nanti dipertanggungjawabkan Pak di akhirat. Nah, Bapak yang berjuang, intan surullah yang surkum. Ya kalau terjemahan bebasnya, kamu tidak akan diperjuangkan Allah sampai kamu memperjuangkan ajaran Allah. Semoga nih pengurus ini dicatat sebagai pejuang di sisi Allah. Ya, saya juga pejuang juga berdoanya. Tapi biasanya jadiin tumbal Pak. Kalau ada konflik baru kita diundang. Ngadem-ngademin. Biasanya begitu. Dulu pas tahlilan, waktu saya masih remaja, tapi sudah meninggalkan ekstrim itu. Tahlilan, kalau di tempat saya tahlilan itu makanan itu dihidang, kayak makanan Padang Pak, hidang. Kayak kita masuk ke rumah makan Minang, Padang tuh begitu, gak dihidang gak? Ngomonglah satu orang, itu makanan kalau nggak diangkat kami nggak naik. Tuh umur saya baru 18 tahun tuh Pak, udah ngurusin yang gitu-gituan sampai sekarang nih belum beres-beres. Kita kirain masalahnya kecil, tambah gede. Jujur saya sudah bosen ngomong tentang bid'ah apa, mazhab apa, udah bosen. Cuma sayanya bosen, bapaknya kan belum bosen, ngerti aja belum, ya kan? Kayak tadi Ustadz sih tamatan Universitas Islam pesantren, kami enggak, ya saya kemudian jadi ya mundur lagi, kita yang tadinya udah kabur, kita balik lagi Pak. Di kampus saya diketawain Pak ngomong beginian, di pesantren saya diketawain ngomong tahlilan lagi. Hari gini ente masih ngomong begituan, begituin Pak saya. Ya kita jawabnya gimana? Ente sih orang pinter, nggak butuh. Kita sih kurang pinter, masih butuh. Diam juga Pak dia. Jadi ada ego orang pesantren. Umat doa kacau begini, dia bilang hari gini masih ngomongin itu. Itu ego mereka, ego intelektual. Nganggap masalah itu beres pada dirinya, lalu tidak mau memperjuangkan orang lain. Keilmuan yang bikin ego. Nah, saya sudah menurunkan ego itu sedikit, ada dikit Pak. Karena ada males juga ngomong beginian. Baik.